Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi komentar pelantikan Deddy Corbuzier dan sejumlah staf khusus di kementerian di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, pelantikan staf khusus tidak berpengaruh signifikan pada anggaran. Hasan bilang staf khusus dilantik untuk mendukung kinerja menteri. Menurutnya tidak sepadan bila membandingkan pelantikan staf sus dengan upaya efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 6 staf khusus, salah satunya Deddy Corbuzier sebagai staf sus bidang komunikasi sosial dan publik. Staf khusus berapa sih? Udah cek belum gaji staf khusus berapa? Udah cek belum? Berapa? 4 juta? Jadi nggak signifikan. Kan ada tunjangan dan... Iya, berapa? Totalnya berapa? 15 juta? Cek aja total gaji staf khusus berapa. Jadi teman-teman bisa hitung lah. Dilantik 3 staf khusus berapa gajinya gitu. Jadi ini kan staf khusus ini yang mendukung kinerja menteri. Jadi ada staf khusus dibatasi kan? Maksimal staf khusus menteri itu 5, ya kan? Kalau staf khusus saya cuma 3, dibatasi, iya, gitu kan. Dari sisi efisiensi ini bukan apple to apple lah. Ya, ini bukan sesuatu yang perlu dibandingkan. Orang kan kadang-kadang gampang terbawa emosi aja. Wakil Menteri Pertahanan Dodi Ermawan menjelaskan anggaran pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus di tengah efisiensi anggaran. Doni menjelaskan anggaran belanja pegawai Kemenhan tidak kena efisiensi sehingga punya ruang untuk mengangkat staf khusus menteri. Wamenhan juga menyebut pengangkatan Deddy sebagai staf khusus sudah sesuai kompetensinya. Menurut perintah harus saya apa istilahnya ya, untuk belanja pegawai kan tidak kita potong ya. Jadi belanja pegawai memang ada posnya di sana dan itu masih memenuhi syarat untuk melakukan penambahan staf khusus ya. Kompetensinya saudara Deddy Corbuzier ya di bidang media memang itu yang kita butuhkan ya, sehingga kita mengangkat staf khusus sesuai dengan kompetensinya. Usai dilantik sebagai staf sus Menhan, Deddy Corbuzier mengklaim tidak akan mengambil gajinya sebagai staf sus. Pernyataan disampaikan Deddy lewat akun Instagramnya @mastercorbuzier. Berdasarkan peraturan presiden tentang gaji pokok pegawai negeri sipil, kisaran gaji PNS golongan 4E atau D sebesar Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200. Namun staf sus menteri juga akan menerima tunjangan kinerja yang masuk dalam kelas jabatan 16 dengan besaran Rp27.577.500. Mengawali acara ramah tamah diikuti Wakil Menteri Pertahanan. Soal efisiensi saya mau jawab. Jadi gini, saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun. Tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arief melarang kepala daerah yang baru dilantik untuk mengangkat staf khusus. Anggaran daerah menurut Zudan akan difokuskan proses pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain dilarang mengangkat staf sus, kepala daerah pun diminta tidak mengangkat tenaga honorer baru dan tenaga ahli. Terus fokus pada pengangkatan P3K agar selesai. Maka jangan mengangkat honorer baru. Nah, maka anggaran difokuskan pengangkatan P3K. Jangan angkat tenaga ahli, baik tenaga ahli yang nempel pada kepala daerah maupun tenaga ahli yang ditempelkan di OPD. Jangan mengangkat staf khusus. Karena daerahnya nggak punya uang, karena difokuskan untuk menyelesaikan honorer menjadi P3. Nah, jadi seperti itu konteksnya. Kami akan kembali. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada uang kuliah tunggal mahasiswa perguruan tinggi. Tetap di Kompas TV.